nggak sih? Kalau kampus negeri UKT-nya paling murah, ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genmet, selamat datang kembali di podcast Inspirasi Matematika. Ya, jadi ini adalah hari kedua kita sebagai Mas dan Mbak Analis Matematika tampil di podcast Inspirasi Matematika atau PIM ya. Jadi perlu diketahui bersama ya teman-teman mahasiswa bahwa podcast ini merupakan salah satu program kerja dari Mas dan Mbak Analis Matematika 2025 yang bertujuan untuk mempromosikan program studi Tadris Matematika serta menginspirasi mahasiswa Tadris Matematika melalui narasumber-narasumber kita dan juga untuk menjawab berbagai pertanyaan mahasiswa Tadris Matematika. Nah, pada episode kali ini, tema yang akan kita bahas adalah Q&A bersama dengan narasumber kita. Betul sekali, Lisa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja ya. Sebelum kita memulai podcast pada pagi hari ini, kita boleh berkenalan dulu nih, Lisa. Mungkin dari Lisa. Dari aku dulu. Halo generasi matematika, kenali kembali nama aku Salah Maulida, selaku Putra Tadris Matematika. Dan Algi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Sari, biasa dipanggil Alfi. Saya selaku Mas Putra Tadris Matematika 2025. Oke, jadi ya teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada sosok narasumber yang sangat luar biasa yang dikirimkan besar di prodi Tadris Matematika. Di mana narasumber kita pada kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa Tadris Matematika yang sudah kita tampung sebelumnya lewat Open Q&A yang ada di Instagram Matematika Embus Pekalongan. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut narasumber kita yang terhormat, Ibu Santika Liadia Pramesti MDD. Halo Ibu, Halo. Terima kasih nih sudah diundang di PIN ya, podcast Inspirasi Matematika. Oke, ini kali pertama ya saya diundang. Terima kasih sekali buat HMPS 2025. Ya, bagaimana Ibu perasaannya bisa hadir di podcast Inspirasi Matematika ini? Yang pertama sih bangga ya dengan HMPS 2025 ini. Mungkin awal-awal tuh kayak, podcast itu saya kira ngundangnya itu kayak narasumber yang mau menginspirasi. Ternyata juga pengelola prodi diberi kesempatan untuk Q&A dengan mahasiswa dari Tadris Matematika kayak gitu. Ya, betul Ibu. Jadi sesuai dengan judul podcast kita kali ini, kita akan Q&A bersama dengan Ibu. Jadi semua suara teman-teman mahasiswa nantinya di sini, semua keresahan, semua pertanyaan akan kami sampaikan ke Ibu, dijawab langsung ya. Malah saya kayak agak mau diserang ya, serem nggak sih? Oke, semoga pertanyaannya nggak sesusah kalkulus sih. Apa? Lebih susah analisis real ya ternyata. Saya kira kalkulus itu lebih sudah di level tertinggi, ternyata ada yang lebih tertinggi lagi. Ya, tentu saja ya Bu, menjadi kaprodi itu pasti sehari-harinya itu penuh dengan kesibukan ya, jadwal itu pasti sangat padat setiap harinya. Nah, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Boleh kita tanya nggak sih Bu, kesibukan Ibu sehari-hari selain menjadi kaprodi itu apa saja? Kalau saya cerita nanti agak flexing nggak ya? Karena mungkin selama ini saya lebih ke arah bertapa, nggak terlalu mengekspos apa yang saya lakukan gitu ya. Karena saya lebih suka bekerja dalam senyap. Mungkin kalau beberapa proyek yang lain itu kan ada selalu diekspos gitu. Kalau saya lebih ke sendirian, lebih hening gitu. Kalau anak sekarang tuh mungkin saya masuk kategori anak senja. Jadi saya ibu rumah tangga, moms of 3S. Karena anak saya ada 3, tiga-tiganya S depannya. Kita keluarga 5S. Sherina, Shirena, Seva. Iya betul.
Kemudian saya juga saat ini sedang menjadi mahasiswa S3, jadi mohon doanya buat semuanya mahasiswa-mahasiswi atau semua yang penonton untuk supaya saya bisa diluluskan tepat waktu, diberikan banyak kemudahan, diberikan banyak keberuntungan. Karena memang kayaknya di era sekarang tuh lebih membutuhkan faktor luck ya, keberuntungan. Kalau sudah pintar atau sudah se-effort itu tapi kurang beruntung kan akhirnya jadi itu ya, tereduksi kayak gitu. Kemudian apalagi ya, kayaknya saya waktunya sudah habis buat itu deh, kuliah sebagai mahasiswa, kemudian ngajar tentunya ya, karena dosen itu kan ada tridharma, penelitian, pengabdian, pengajaran, kemudian ibu rumah tangga, kemudian jadi ibu dari 3S itu sudah menguras tenaga seperti itu. Makanya setiap saya di kelas sebenarnya selalu mengutamakan ke mahasiswa, kan teman-teman belum ada kesibukan, kenapa udah kayak orang ngurus negara sibuk banget, ngarap ini nggak sempet, ngarap itu nggak sempet, kan sangat kayak kamu tuh usahanya itu masih seupil, ayo kurangi jam tidurnya, lebih effort lagi dalam hidup, karena yaitu hidup itu hanya untuk berusaha, bukan untuk rebahan, ya nggak? Ya, Berarti bisa dibayangkan oleh mahasiswa-mahasiswa praktis Malaka sekalian bahwa Pusat ini seorang yang sangat dinamis ya Lisa. iya, Ya, sangat produktif dengan kesibukannya menjadi seorang akademika yang tidak di tidak matematika. hanya jadi faktor dia tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ika, beliau juga menempuh S3 ya. Wah, luar biasa semangat belajarnya tidak sampai di sini saja tapi terus mencari ilmu. Luar biasa. Iya. Ini kalau dicontoh oleh mahasiswa-mahasiswa nantinya ya. Iya. Dan selain menjadi mahasiswa S3 ya, Mustalika ini juga menjadi seorang ibu rumah tangga. Iyalah, itu kan pekerjaan idaman loh sekarang tuh. Ya, Ibu rumah tangga itu pekerjaan idaman karena gajinya itu tidak terhitung, lembur setiap hari ya kan. Selanjutnya nih sebelum benar saya sebutkan mengenai program studi dan matematika. Pertanyaannya begini Bu, apa sih yang menjadi keunggulan ataupun kelebihan dari program studi dan matematika itu sendiri? Barangkali di sini ada teman-teman dari anak SMK yang masih menonton yang mau tertarik bergabung ke prodi dan matematika itu sih. Kalau untuk keunggulan karena kita satu-satunya prodi pendidikan matematika yang negeri di Karasidenan Pekalongan. Karena saingan-saingan kita kan swasta ya. Kemudian ya kita sama-sama tahu kalau kampus negeri UKT-nya paling murah, ya nggak? Kamu dulu SMK atau SMA? Kamu SMA masih gratis ya kalau di Jawa Tengah. Kalau SMK yang swasta kan mahal. Di sini UKT-nya cuma 3.200.000. Kalau dibagi 6 berapa? Ayo. Lima sekian dari 600 sekian. Itu kan sama kayak kalau SPP ya, SMK itu seperti itu. murah sekali ya. Iya murah sekali dengan fasilitas sarana yang sangat luar biasa. Nah di sini alhamdulillah kita dapat di ruangan kelas semua. Kemudian kita punya lab matematika yang nggak semua itu tip ya nggak semua prodi dan softwarenya itu punya atau prodi di matematika itu punya. Kemudian dosen-dosen kita tentunya ya selalu berinovasi, selalu ada di berita headline manapun itu ada gitu. Kemudian kakak kelas yang selalu diromantis sepertinya yang 2025 ini yang biasa selalu diproduksi, kemudian maka dia mungkin akan akan 2022 sudah 2022 berarti sudah pakai UBE ya, ada mata kuliah digital dan kreator, kemudian ada ICT, macam-macam itu sangat dibutuhkan untuk calon pendidik masa depan. Karena mau tidak mau, kita itu tidak hanya mengajar secara konvensional, ya nggak? Kita harus menyasar anak-anak yang pengguna gadget. Dengan cara apa? Mengajar melalui sosial media. Jadi sosial media itu nggak perlu punya stigma negatif isinya pendidikan, tapi ada sesuatu, ada sifat positifnya itu untuk mengedukasi melalui apa yang mereka suka, yaitu konten sosial media. Mereka suka kalau sama sosial media, kita harus menyasar pesan juga seperti itu. Jadi kemudian kita punya matematika
digaungkan di berbagai negara kayak Indonesia, kita harus sudah mulai mengarah ke wisdom. Apa yang kita punya, kita angkat, kita pamerkan ke orang lain. Jadi nggak ada yang kita punya, kita simpan, enggak. Tapi kita harus pamerkan, ini punya kok, ini tradisi yang kita punya, kita kaitkan dengan ilmu yang kita pelajari. Seperti itu. Kalau di matematika, apa yang kita pelajari di matematika, otomatis sama yang matematika. Sekarang lagi bahannya, kalau itu dari kita mengangkat apa yang harus dipelajari, sedangkan pelajaran. Luar biasa ya, jadi keunggulan dari prodi Kadris Matematika ini sangat banyak sekali. Iya betul sekali Sampai. Jadi buat teman-teman ataupun adik-adik kita yang masih SMA yang masih mampu untuk memilih prodi, jangan tahu lagi. Kadris Matematika sangat terbuka untuk kalian semua ya Islam. Iya, tadi banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang sangat menunjang kegiatan perkuliahan adik-adik sekalian, dan juga ada mata kuliah Iya, betul. yang sangat mendukung ya. Jadi ada etnomatematika, juga ada Digital digital communication, creator, terus ICT. ICT, wah luar biasa. Jadi tidak melulu soal angka saja. Tidak melulu soal hapus ya, dia lagi ke calon bukan ke ilmuwan matematis. Betul. Bisa ke arah online learning juga nih teman-teman semua. Ini bisa membuat teman-teman semua yang mungkin memiliki minat beragam nanti bisa menyesuaikan dengan minat teman-teman sendiri. Nah, ini kita langsung saja ke sesi intinya ya Bu ya. Ini aja pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman dan mahasiswa tadi sama kita. Sebagai kajian, Ibu Sanika pasti memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar di program studi Kadris Matematika ini. Kira-kira setelah selama ini menjadi Kaprodi, gimana perasaan Bu Santika? Enak gak sih Bu jadi seorang Kaprodi? Apa ada suka-dukanya? Oh itu suka-dukanya. Saya masuk ke digital design nanti. Nah, kita awali dengan lahirnya Julia. Saya CPNS 2012, kemudian saya Juta, Pak Saleh, Pak Anang Salaf, sama Pak Ganjar, itu kita sama-sama buat proposal mengajukan prodi baru. Nah, alhamdulillah program Islamabad itu berdiri disetujui sama Kementerian Agama 2016. Kemudian kita bangsa kita mahasiswa itu berbeda. Saya sudah bergabung di sini. Ini kita berlima itu sudah kayak ini anak yang kita hasilkan kalau gitu. Itu dari 2016 ya. Kemudian dulu juga sekali mahasiswa saya di prodi sampai sekarang berarti berapa tahun? Hampir 8 tahun ya. Dari saya belum punya anak sampai anak saya ketiga, saya lebih duluan punya anak matematika daripada anak kayak gitu. Kemudian suka cerita ya kalau lebih banyak bertanya karena kan ini karena saya ini passion saya. Jadi passion saya itu bekerja daripada ngomong anak. Jadi saya lebih suka bekerja daripada memasak. Saya lebih suka bekerja karena ya mungkin tenaga pikiran saya itu lebih terkuras kalau masak ini mah agak repot. Itu versi saya loh ya. Ini kalau versi ibu yang lain beda. Kemudian karena ini passion, akhirnya saya suka, saya tekuni, jadi itu kayak menurut saya nggak jarang datang sih selama hampir 8 tahun di prodi ya. Kalau Pak Prodi mungkin saya baru sekitar 5 atau 6 tahun. Tapi kalau di prodi kan dari 2017 itu saya sudah di prodi. Kemudian kalau ditanya, mungkin lebih ke teman. Karena dulu kita berkembang dari style ini. Strategi agama Islam negeri, otomatis di situ kan banyak kewajiban normatif. Nah, ya itu mungkin ditanya. Kita kayak ada judgement bahwa matematika di kampus Islam negeri mau jadi apa begitu. Nah, membangun image itu yang mungkin dulu agak berat. Alhamdulillah sekarang kita sudah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Indonesia dalam Pekalongan sehingga proyek-proyek ini sudah jadi kayak
Ya itu kan mengalir ya. Tiap tahun HMPS lebih jalan. Mungkin ada namanya HMPS mungkin atau karena saya sangat berhubungan dengan HMPS kan. Kalau dengan gua kan itu kita hanya dari tahun aja seperti itu atau sekarang kan dari tahun pas ya kan waktu mungkin akan diwajahi dulu sama HMPS kemudian baru HMPS ke saya seperti itu. Tiap tahun-tahun tuh paling HMPS tuh kadang ada HMPS yang rewel, ngeyel, nanti tahun lagi ganti ada HMPS yang cepet nangkepnya, ada HMPS lagi yang tapi kan semua itu punya karakteristik keunggulan masing-masing. Terus saya nggak bilang itu rewel itu untuk rewel yang negatif ya. Anak-anak yang punya kemampuan critical thinking yang tinggi itu aja rewel dalam arti yang berbeda ya. Setiap orang beda-beda ya. Kalau makanya saya itu bilang dari setiap tahun kita punya HMPS yang berubah-ubah. Jadinya kan oh berarti tantangan besar tantangan. Kemudian mungkin tantangannya apa misalnya jadi apa? Oh masih gengsi. Nah gengsi ini kan mungkin lebih suka seperti ini dan sedangkan pola pikir yang saya seperti itu yang mungkin memkonflikkan gitu. Kalau misalnya dengan dominasi atau enggak selama ini nggak ada masalah dari produk kita masih jalan bareng apalagi ada pembayaran dari sedang hal ada dari Indonesia mungkin ada Sameo kita banyak kerja sama jadinya alhamdulillah untuk menjalankan tugas supervisi oke masih oh iya ini kalau tantangannya tuh ada lagi karena kan kalau dia masih ngajar tuh nah image-nya itu kan sih saya tuh minta maaf pada semuanya kadang-kadang tuh kayak tulis kosong nggak minta apa nah itu tuh kayaknya jadi mungkin akhirnya nggak bisa balance ya. Memang kita nggak bisa mengontrol semua orang. Kita hanya bisa menutup telinga kita nggak bisa nanti tahu ke semua orang kayak gitu. Dan itu mungkin tantangannya kita ya tiga itu misalnya. Saya tuh pengen ngajar, tapi pas itu kan ada lapangan. Bikin kesibukan ya, ada organisasi kayak gitu kan. Itu gimana ya, pimpinan ngajak rapat, kok saya harus konsentrasi. Sedangkan beliau-beliau aja mungkin meluangkan waktunya susah kayak gitu. Nah itu mungkin saya sedihnya di situ sih lebih gitu. Sebagai misalnya ya, sedihnya di situ kalau sebagai kartu bisa ya masalah. Cuma kan karena kan lebih sambil aja. Jadi kan saya punya alasan sedihnya di situ. Kita nggak bisa masuk kelas, mungkin teman-teman nggak semuanya bisa menerima kondisi. Mereka pengennya nih, saya mikir banget tanya yang belum. Ya, solid banget ya. Ternyata Jadi tidak semua kayak kita bayangkan ya Lisa. Kan itu dari pemaparan kita bisa lihat tadi bahwa maksudnya itu ya tadi orang yang cukup benar pintar lagi sih bagi orang yang tahu dia. Tapi ini mulai kenapa iya tadi ya banyak banget tantangannya, tapi itu mengemasnya jadi pengalamannya. Ayo kan memang sesuatu yang misalnya kita mau membeli pekerjaan itu harus disesuaikan dengan passion kita. Meskipun mungkin awalnya beberapa mahasiswa pendidikan matematika itu masuk selama ini kan sama sesuatu ya, tapi kan seiring berjalannya waktu harus kita menyadari bahwa ini takdir dan ini passion, nah itu sesuatu semuanya akan berjalan. Oke Bu. Next question Bu. Pertanyaan dari mahasiswa. Pertanyaan sebagai seorang mahasiswa, ada nggak sih tips dan tips supaya materi yang ketika dijelaskan oleh dosen bisa langsung dipahami oleh kita, terutama materi-materi yang berkaitan dengan matematika itu? Oke. Kalau tips dan triknya itu minimal teman-teman harus membaca. Sekarang kan semuanya bisa diakses ya di aku ngerti kan kalkulus materi integral tiga itu aku kamu punya dasar dulu sebelum masuk kelas luangkan waktu mungkin 5-10 menit berbaca kemudian nanti ketika di kelas kamu bertanya kalau jam kelas itu ya baru sih dari terus jangan lupa latihan soal bisa tanpa latihan soal itu cuma ya nggak kayak karena kita nggak latihan soal kamu tahu jenis soal seperti ini jenis soal seperti ini jenis soal seperti ini karena di matematika banyak soal open ended yang bisa diselesaikan nggak hanya dengan satu cara tapi banyak
cara seperti itu. Jadi harus banyak latihan. Drill itu penting. Sama kayak kehidupan. Ketika kamu terbiasa sedih, galau, ini itu, akhirnya kan kamu bisa meracik dirimu. Oh nggak bisa memanage. Oh enggak, ini saatnya aku sedih. Oh ini saatnya aku bahagia kayak gitu kan akhirnya terbiasa seperti itu. Terima kasih ya Bu tips-tipsnya. Ini benar-benar sangat berguna sekali gitu buat teman-teman semua. Jadi teman-teman nantinya ketika mau perkuliahan, ya mau masuk ke kelas itu jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu di rumah. Nggak belajar di kopi kan, mungkin baca mampu baca ya. Ya, gitu ya. Harus luangin waktu buat baca buku-buku sesuai dengan mata kuliah yang akan teman-teman masuk itu. Jadi paling tidak ada gambaran ya. Betul. Ya, ada yang mau tanyakan nanti di kelas tanyakan oleh dosennya langsung. Tidak kosong gitu ya, karena semuanya sekarang bisa diakses di YouTube lah, apa kan ada tutorialnya semuanya. Bu, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman mahasiswa. Apa sih syarat agar mahasiswa bisa lulus dengan predikat kumlot? Bu, apa benar nih kalau misalnya kita ada nilai C meskipun itu cuma 1, itu kita langsung gugur dari peluang memperoleh predikat kumlot? Untuk saat ini ya, saya nggak tahu nanti peraturan barangkali berubah. Syarat kumlot adalah IPK tentunya di atas 3,5, lebih dari loh ya, bukan lebih dari sama dengan lebih dari 3,5, kemudian masa studinya kurang dari, nggak aja sama dengannya juga, kurang dari 4 tahun atau 8 semester. Kemudian untuk tadi kriteria nilai C ya, untuk pedoman saat ini sih tidak mempengaruhi, tapi kita lihatnya dari IPK dan masa studi. Jadi pertimbangannya juga itu, IPK sama masa studi. Ya, kalau di catatan teman-teman mahasiswa sekalian ya, ketika kalian memperoleh nilai C itu bukan berarti kalian gugur dalam memperoleh predikat cum laude. Itu ya Lisa. Oke, next question nih Bu. Masih berhubungan dengan tadi mengenai dunia perkuliahan. Apakah ada tips dan kriteria tersendiri dalam menentukan judul skripsi agar cepat di ACC oleh dosen? Iya benar Bu, karena di ACC dosen. Di ACC dosen pembimbing ya. Oh jadi panelisa, oke. Kriteria ya, yang paling pertama adalah punya novelty. Kamu tahu nggak novelty apa? Kebaruan. Jadi kan memang sesuatu itu harus baru. Kalau kamu cuma mendaur ulang yang kemarin, ya itu nggak bakalan di ACC seperti itu. Karena sekarang itu harus punya novelty atau kebaruan. Entah itu medianya, entah itu kemampuan matematisnya, kemudian macam-macam. Jadi tapi dia harus punya novelty atau kebaruan. Jadi nggak hanya melulu misalnya model Teams Games turnamen itu dari zaman bahula sudah ada, tapi kebaruannya bagaimana Teams Games turnamennya seperti apa yang akan diajarkan di kelas seperti itu. Jadi harus punya novelty atau kebaruan. Kemudian ada signifikansi dalam penelitiannya. Ini urgensinya buat apa? Kayak gitu. Memberikan manfaat enggak? Kalau nggak memberikan manfaat, kenapa harus diteliti ya nggak? Harus punya manfaat. Tentunya di bidang pendidikan matematika seperti itu. Jangan sampai penelitiannya misalnya mengenai apa namanya? Kalau matematika di MI boleh, kan masih matematika konteksnya. Kalau misalnya mengenai moderasi beragama, kan itu sudah agak melenceng jauh kayak gitu. Jadi kita harus berkisar di pendidikan matematika, tapi punya novelty sama punya signifikansi atau urgensi dalam penelitian. Nah, itu mahasiswa yang masih diumumkan judul yang sangat Terutama kita ya, kita Sosok dunia. terima ya saat-saatnya melakukan judul skripsi. Sebenarnya paling hujan kan itu ketika teman-teman ngambil penelitian karena kan kamu sudah dibekali kayak SPSS itu yang olah data itu, jadi lebih cepat
Makanya kayak mama. Kalau semua nggak ada kan nggak bisa jawabnya karena harus sesuai dengan dosanya masing-masing. Dan bagaimana si mahasiswa itu bisa menjelaskan urgensinya ke dosen pembimbing. Kan nggak saya emang dari saya gitu. Jadi itu sebetulnya masalah asisten itu tergantung takdir dan rezekinya dia kan. Takdir dan rezekinya masing-masing mahasiswa itu. Tapi kalau saya lihat pola kelulusan itu kalau yang kuantitatif atau eksperimen itu lebih cepat karena anak matematis kan sudah terbiasa dengan olah data. Kalau saya ke hari matematis itu mereka agak lama karena mereka kurang mampu untuk menyusun kata-kata, tapi mungkin itu bisa apa namanya apakah ini akan lebih baik lagi kan kita nggak tahu saya nggak bisa mengenal sih 200 masuk dia kan nggak bisa. Tapi kebanyakan passionnya memang di kuantitatif. Iya, eksperimen kelas. Jadi luar biasa ya. Jadi tidak melulu tentang kualitatif yang bisa dapat di ACC ya, tapi gimana nanti Si mahasiswa si mahasiswa bisa menjelaskan mengerti dan mengerti dan urgensi ya, itu dan gimana mahasiswa itu bisa iya ngapain kok dari itu adalah mata kita dari depan dosen karena ya mau nggak mau kalau guru itu harus punya seperti yang baik kan mungkin baik kewenangan yang ngapain masih pakai itu bukan cuma kita harus membiasakan diri kalau mau biar nanti harus mengerti orang dari yang namanya nggak jiwa atau apa kalau kayak gitu itu yang mungkin akhirnya akan menghambat perkembangan mahasiswa masing-masing ya betul kita nggak bisa mengontrol semuanya aku nggak bisa mengontrol dia meskipun misalnya pacaran dia sama-sama apa namanya bersih bersih tapi kamu tetap nggak bisa mengontrol dia dan sama-sama dia nggak mengekspresinya apa yang masuk di dosennya. jadi tercerahkan ya kita. Nah, kembali lagi ke prodi tadi informatikaku. Jadi, apakah bisa mendatang prodi tadi informatika ini bisa bertransformasi menjadi pendidikan matematikaku? Dan sama sih akreditasi sekarang kemudian target ke depannya gimana? Untuk progres ke perubahan nomenklatur ya dari Tadris ke pendidikan sebenarnya sudah kita ajukan sejak kamu masuk mungkin ya 2022. Oh kamu jadi ya. Sejak 2022 itu sudah kita progres. Cuma kan saya kurang tahu kalau di pusat itu seperti apa karena kalau perubahan nomenklatur kita itu harus melalui 2 kementerian karena kita di Kementerian Agama sedangkan pendidikan itu di Kemenristek Dikti. Nah, apalagi kemudian ada perubahan kabinet itu mungkin mempengaruhi ya mungkin tapi mungkin nggak banyak tapi pasti mempengaruhi adanya perubahan kabinet itu jadi semoga mohon doanya dari semuanya supaya kita segera berubah dari atau bertransformasi dari Tadris menjadi pendidikan matematika tapi alhamdulillahnya kayaknya selama ini juga apa namanya formasi CPNS atau lowongan tuh kita disetarakan kok gak ada masalah alhamdulillahnya sih Mungkin kalau data atau tentang akan bisa jadi momen bersejarah buat pulang dan Amin. Ini jadi harapan kita semua ya, tentunya. Oke, next question ibu, pertanyaannya. Oke, berapa jumlah mahasiswa dan matematika dari tahun 2004 dengan jumlah mahasiswa berjurusan di matematika yang semakin menurun? sebenarnya ternyata ketika kita di asosiasi itu nggak hanya di Pekalongan saya cemas ya awalnya apakah ini terjadi hanya di Pekalongan seperti itu ternyata ini merupakan kasus nasional bahwa sekarang
Gen Z ini agak nggak mau, saya bilangnya agak loh ya, nggak mau jadi guru. Mereka mungkin lebih memilih menjadi konten kreator yang mungkin bagi mereka itu menghasilkan. Padahal kita kan harus punya long last education ya, yang itu akan bisa menjadi pegangan kita seumur hidup gitu. Nah, untuk saat ini sih alhamdulillah kita masih di posisi yang aman ya jumlah mahasiswanya. Angkatanmu kan 100 sekian lah, 100 sekian lah itu. Kemudian angkatan adik kelasmu itu 70 sekian ya gitu. Itu masih aman lah, kita buka 3 kelas 2 kelas sih alhamdulillah masih aman. Mungkin ada beberapa kampus yang lebih parah lagi. Makanya ini sebenarnya seruan buat yang di atas, mungkin di kementerian apa gitu yang mengatur tentang itu, bahwa membuka prodi pendidikan itu sebaiknya pemerintah juga menghitung rasio ya, rasio berapa sih jumlah kelahiran, berapa sih calon mahasiswa gitu. Jadi jangan hanya mengakses semua pengajuan prodi, buka prodi lagi pendidikan matematika di kampus ini, buka prodi lagi, kan akhirnya itu yang mempengaruhi sih menurut saya. Kemudian sekarang juga banyak prodi baru banget nama-namanya. Namanya kan baru, mungkin anak-anak Gen Z kan kayaknya cocok nih, mungkin seperti itu. Terus apalagi isu sekarang jadi guru tuh gajinya cuma 3 juta, kalau BUMN bisa sampai 15 juta, mungkin kan seperti itu tuh mempengaruhi. Nah itu akan menjadi PR besar dari pemerintah sebenarnya Pak. Karena yang nomor satu di suatu negara adalah education-nya yang dilihat, ya enggak? Semoga Indonesia sebelum Indonesia emas lah, kita semua pendidik guru apapun itu bisa lebih dinomorsatukan. Nggak harus nomor satu tapi lebih diutamakan ya. Sehingga posisi kita itu punya kehidupan yang layak, sehingga ketika para pendidik ini punya kehidupan yang layak, otomatis kita bisa mengajar dengan baik, siswa-siswanya juga akan lebih unggul lagi, harapannya seperti itu. Setuju Bu. Jadi semoga depannya pendidikan itu bisa dinomorsatukan. Iya. Guru-guru semuanya bisa Iya. disejahterakan. Betul, disejahterakan. Akan lebih banyak lagi tentunya yang Jadi guru, iya. Nah kalau kita semuanya nggak ada yang mau jadi guru, siapa yang mau mendidik? Kan nggak mungkin anak baru lahir tiba-tiba jadi dokter kan? Iya, harus ada guru yang mendidiknya. Nggak semua ibu di rumah itu bisa mendidik anaknya dan berlisensi. Sekolah guru itu kan bisa memberikan lisensi kepada peserta didik. Itu. Oke, selanjutnya Bu. Kadang kan ada mahasiswa yang merasa salah jurusan. Iya. Ada mahasiswa yang merasa seperti mereka ambil prodi ini nggak memikirkan ke depannya apakah ini sesuai dengan passion minat mereka atau tidak, yang penting ambil saja. Kadang kan banyak yang seperti itu. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih kita menyikapi mahasiswa yang salah jurusan ini, terutama mahasiswa yang salah jurusan di prodi tadi matematika kita? Oke, menurut saya sih awalnya sih merasa seperti itu tuh wajar. Nggak hanya di matematika, di prodi manapun loh pasti akan ditemui mahasiswa yang merasa seperti itu. Selevel ITB atau kampus yang besar mana aja pasti ada anak yang merasa salah jurusan, pasti ada ditemukan. Mungkin tapi jumlahnya yang berbeda ya, mungkin yang membedakan seperti itu. Kalau menurut saya teman-teman itu nggak perlu sedih yang berkelanjutan. Ini merupakan jalan Tuhan, kan seperti itu. Ketika support orang tua sudah di tangan, jalannya Allah memberikan jalan di prodi matematika, lanjutkan. Ya nggak? Iya. Ya dilanjutkan. Nanti akan menemukan, oh iya ternyata asik juga ya. Nah seperti itu. Memang untuk menemukan kata, ternyata aku cocok di sini, aku asik di sini, itu harus dijalani dulu. Nggak ngejudge dari covernya kan gitu. Harus dijalani dulu, dirasakan dulu. Tapi kok ada beberapa mahasiswa yang setelah dijalani, dirasakan semakin terpuruk. Ya berarti harus sharing dengan temannya. Itu gunanya teman. Sharing. Sharing itu nggak harus ketika bahagia tok, tapi ketika sedih, ketika ada masalah seperti itu. Terus kembali ingat bahwa orang tuanya sudah menyekolahkan di sini dengan segala keringatnya, jerih payahnya. Kok sudah sampai di titik ini, kok mau mundur, kan sayang. Dilanjutkan dengan membaca Bismillah, insya Allah Allah akan memudahkan semuanya.
Setuju banget Risa. Jadi intinya buat teman-teman yang masih merasa belum menemukan kenyamanan di dalam matematika, ingat kembali kepada tujuan awal kita masuk ke dalam dunia perkuliahan. Iya, betul. Jadi jalani aja gitu Iya. ya. Mm-mm. Oke Bu, next question nih. Ya, kali ini pertanyaannya agak sedikit tricky ya Bu. Pertanyaannya begini, bagaimana pendapat Mas Antika tentang dosen yang memberikan nilai secara acak dan jarang masuk ke dalam. Jangan-jangan bisa nikah sendiri nih. Saya nggak bisa mengontrol semua dosen dengan itu ya. Saya nggak bisa mengontrol jalan pikirannya dosen itu. Saya nggak bisa mengontrol pertimbangan dosen itu. Saya nggak bisa mengontrol apa namanya instrumen yang digunakan si dosen itu. Saya hanya bisa menjudge ketika misalnya nih satu kelas C semua. Nah itu kan ada yang salah. Nah ketika nilainya sudah random kan saya nggak tahu di dalam pertimbangannya itu apa, nggak bisa mengontrol. Tapi menurut saya sih sebenarnya semua dosen pasti punya pertimbangan masing-masing ketika memberikan nilai A, B, C seperti itu. Jadi mungkin cara masuk pasti seperti itu ya kan, itu sedang kita tangani, kemudian mungkin dosen-dosen sakit atau apa namanya kemungkinan mungkin beliau introvert atau apa kan saya nggak tahu juga. Semoga nanti teman-teman semua dosen itu semuanya bisa masuk kelas tanpa ada halangan. Sangat menyenangkan ya. Jadi jangan kita ngejudge. Oh, dosen ini jangan masuk kelas. Istilah mana-mana. Siapa tahu dosen itu punya kesibukan ya, atau itu tadi mungkin beliau sakit atau apa yang kan nggak tahu ya. Ada orang yang introvert, nanti ada yang santai. Mau rapat saya share ke kelas pokoknya dan kamu tahu kan sebenarnya saya ada di mana di apa. Tapi kalau mungkin ada orang yang itu urusan pribadi saya nggak perlu saya ungkapkan kan seperti itu kan kita nggak bisa mengontrol. Nilai sendiri tadi kembali ke dosennya ya, dosennya yang menilai. Iya, betul yang itu bukan mbak. Kalau yang bukan takut dengan itu kan penilaian, dia udah buat penilaian. Ada banyak banget enggak? Yang kita mungkin nggak tahu. Terima kasih Bu Sandika. Ini suara-suara dari teman-teman bisa disalurkan lagi ya. Selanjutnya, tentunya setiap mahasiswa itu punya mimpi ya, punya banyak menjadi seorang pengajar, tentunya jadi seorang guru, tapi juga bermimpi mungkin bisa menembus ke bidang lainnya lain. Dari program studi tadi Afrika sendiri, kan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Santika, kita tidak hanya bisa menjadi seorang guru saja, tapi bisa juga menjadi content creator, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali peluang-peluang untuk lulusan dari tradisi matematika. Bicara soal lulusan, Bu, sudah lulusan tradisi matematika itu sudah tersebar di mana saja, Bu? Apakah ada yang sudah jadi guru atau dosen, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, Bu? Oke. Alhamdulillah saya syukur saat ini anak-anak di selesai anak-anak itu anak-anak yang sangat kreatif, sangat mampu kreativitas. Saya bilang apa gitu, ternyata mungkin ke saat itu dia nggak mengindahkan, tapi ternyata besok itu pada mengindahkan. Akhirnya dia alhamdulillah pada jadi ada yang jadi alhamdulillah sama mungkin itu banyak yang lolos pakai kewajiban banyak banget. Saya nggak nyangka dari kan posisi meskipun tadi saya kasih pemain beberapa itu dibahas ya, pada waktu itu aku karena pendidikan kok dia ternyata lolos pakai pelajaran gitu loh. Jadi kan kita diperhitungkan di kancah nasional seperti itu. Kemudian
ini berkaitan dengan kami sebagai mahasiswa nantinya akan menjadi apa ya? Yang sudah disampaikan oleh Mas Andika di awal tadi bahwa lulus HKBS Matematika itu bukan hanya menjadi seorang pengajar saja ya Bu, bisa juga menjadi content creator ya, bisa juga jadi apa Bu, Peneliti ya, media pembelajaran. bisa ya, banyak sekali ini peluang kerja dari lulusan HKBS Matematika. Ngomong-ngomong soal lulusan Bu, dari program studi Tadris Matematika sendiri itu lulusan-lulusannya sudah tersebar di mana saja Bu? Apa ada yang sudah jadi guru, dosen, baik dalam negeri? Oke, alhamdulillah. em, Mungkin karena ketika pembelajaran itu kita kan critical thinking, semuanya itu kita pakai ya problem solvingnya. Jadi lulusan matematika itu rata-rata kemarin yang mendaftar PPG Prajabatan semuanya lolos. Wow, luar biasa. PPG Prajabatan itu kan dibiayai pakai dana LPJP, jadi gratis. Iya, alhamdulillah semuanya. Mungkin sekitar hampir 80 aja apa 50 aja mungkin yang mendaftar gitu. Kemudian apa namanya yang melanjutkan studi juga banyak. Mereka mungkin ketika saya cerita di kelas itu kok kayak nggak mengindahkan, nggak menghiraukan gitu. Ternyata tapi ketika pada lulus tuh alhamdulillah mencermati semua kata-katanya. Saya bilang ayo pada ikut seminar. Gunanya buat apa? Ngisi portofolio teman-teman. Ketika teman-teman punya portofolio, itu pasti punya, ini loh, aku tuh bisa nulis, aku tuh bisa mempublikasikan karyaku, seperti itu. Nah, ketika punya portofolio, otomatis itu kan membaca CV teman-teman, itu kan ada plusnya dibandingkan dengan yang nggak punya apa-apa nih karyanya, seperti itu. Ternyata mereka pada lolos PPG Prajabatan. Kemudian sekarang ada yang, karena sekarang guru kan nggak aja CPNS ya, kalau di Kemenak tuh, di Pemkap juga. Alhamdulillah kemarin P3K ada yang di Tangerang. Mungkin teman-teman kenal karena alumni HMPS Pangestu Danang itu sekarang juga lolos di Tangerang sama pacarnya, sama-sama anak matematika tuh, mungkin akan kapan-kapan cocok untuk diundang di podcast selanjutnya deh mereka berdua. Mas Danang dan pacarnya. Ya, online nanti aja kan dia di Tangerang, bisa online kan. Terus habis itu di Brebes juga ada. Kemarin saya ngisi workshop di Kendal, dia ada yang WA, ini Bu Santika lagi di Kendal, saya jadi peserta workshopnya. Ya ampun, kan saya terharu ya, kayak anak yang dulu saya bina kayak gitu, terus sekarang udah jadi guru, kita dalam satu forum bersama kan kayak wow luar biasa nih. Alhamdulillah mereka jadi, dulu mungkin banyak yang meng-underestimate apa sih itu tadris, tapi kan sekarang itu nggak masalah namanya. Nyatanya juga Kemendikti juga menerima kita, dikasih kesempatan PPG Prajabatan macam-macam. Kemudian ada yang jadi owner pengusaha, mungkin teman-teman nanti bisa deh kalau ke Semarang mampir di Ahtara, dia punya jual beli macam-macam, kafe, terus properti kayak gitu-gitu. Itu juga punya alumni matematika. Ya, kemudian pengembang media Nanda Meila itu di Pemalang juga, dia kayak ngembangin video pembelajaran, sekarang jadi digital content creator bidang edukasi kayak gitu, macam-macam. Dan yang lebih amazing, beberapa mungkin hampir 4 atau 5 mahasiswa ada yang jadi perangkat desa. Saya nggak tahu dia itu lolos jalur apa. Mungkin loh ya, karena di matematika kan banyak hitung-hitungan. Jadi ketika dia tes, kan pastinya lebih bisa mengerjakannya. Akhirnya dia yang lolos. Iya, kayak gitu akhirnya. Kan sekarang tesnya CAT kalau jadi perangkat desa. Jadi semua orang bisa ikut tes, tapi kamu lolos nggak? Kalau lolos bisa jadi perangkat desa kayak gitu. Itu lolos 4 atau 5 gitu. Di Kabupaten Pekalongan 2 atau 3 gitu, semua ada. Saya juga amazing, kamu jadi perangkat desa nih sekarang, nggak mikirin RPP lagi jadinya, seperti itu, macam-macam. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah semuanya berkarya hebat di bidangnya masing-masing. Itu yang paling penting. Sekali ya, Lisa. Ternyata alumni-alumni dari Tadris Matematika sendiri itu tidak hanya berfokus di dunia pendidikan saja, tetapi bisa menjelajahi dunia-dunia lain seperti itu. Nah, mungkin Ibu sebelum podcast ini benar-benar berakhir,
jika Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan satu saja pesan kepada teman-teman kita yang masih sekolah, yang masih bingung untuk memilih jurusan ataupun ragu untuk masuk ke teknik matematika, apa sih pesan yang mau Ibu sampaikan kepada teman-teman kita? Oke, halo teman-teman, berarti siswa ya? Oh, saya ulang lagi. Halo teman-teman siswa-siswi yang ada di seluruh dunia ini yang melihat konten ini. Mari bergabung di Prodi Teknik Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karena di sini teman-teman bisa belajar matematika, bisa belajar secara Islami karena kita punya matematika Islam, kita bisa mengangkat budaya dalam pembelajaran menggunakan etnomatematika dan kita akan maju bersama dengan critical thinking, mathematical thinking untuk menuju Indonesia emas, menciptakan Indonesia yang lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas pesan dari Bu Santika untuk teman-teman SMA di luar sana. MAK, macam-macam, semuanya bisa masuk di sini ya. Dan sederajat pokoknya, semua bisa masuk di program studi tadris matematika ya. Asalkan punya visi yang sama ya, membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Ya, jadi buat kalian yang masih bingung-bingung mau kuliah di mana, mantapkan diri kalian di program studi tadris matematika tercinta. Iya, jadi nggak perlu ragu lagi ya Isla. Iya, betul banget. Bu, boleh nggak sih kita tanya motivasi atau kutipan andalan Ibu yang masih Ibu pegang dari dulu banget sampai sekarang itu apa? Saya itu memegang semua motivasi ya. Karena saya saya tipe kalau orang yang nggak hanya punya satu pegangan gitu loh. Tapi intinya yang saya terapkan dalam hidup saya adalah kalau saya berusaha itu pasti saya akan dapatkan hasilnya. Mungkin nggak sekarang, misalnya saya gagal nih, oh berarti mungkin besok, oh mungkin besoknya lagi. Yang penting saya akan selalu do the best. Apapun itu, kalau saya kerjakan dengan yang terbaik, insya Allah akan ada hasilnya kayak gitu. Saya jadi ini, saya kerjakan semuanya, seluruh effort saya kerjakan untuk itu. Apa saya kerjakan semuanya sebisa saya kayak gitu, enggak yang separuh-separuh kayak gitu. Enggak. Wow, jadi kalimat yang sangat dalam dan penuh makna ya Lisa. Jadi buat teman-teman pasti merasa terinspirasi dari apa yang barusan Bu Santika ini katakan Ibu. Nah, terakhir banget Ibu buat terakhir lagi. Oh ini pakai banget ya. Oke. Terakhir banget buat teman-teman mahasiswa yang saat ini menonton dan juga mahasiswa baru yang mungkin baru bergabung di Teknik Matematika. Ada nggak sih pesan atau harapan Ibu buat teman-teman yang masih berkuliah sekarang? Oke. Harapan saya semuanya, saya meminta maaf ya pertama-tama dari pengelola program studi teknik matematika jika ada hal-hal yang kurang maksimal. Insya Allah kita akan memperbaiki ke depannya sehingga lebih baik lagi. Semuanya terpusat, semuanya by digital, jadi tidak ada manual di program teknik matematika. Kemudian selamat datang untuk mahasiswa-mahasiswi baru di tahun akademik 2026. Kita akan maju bersama, kita akan mengembangkan pendidikan yang mungkin di mata teman-teman itu pendidikan itu di nomor sekian tadi itu, tapi enggak, kita harus maju bersama untuk menuju di sana. Jadi teman-teman ya, kita akan selalu berkolaborasi, bekerja sama dan saling tukar pikiran juga akan menuju tim Prodi dan kita yang lebih unggul lagi ke depan. Amin. Terima kasih Bu Santika. Semoga tadi harapan-harapan Ibu bisa jadi semangat baru buat teman-teman mahasiswa baru yang bergabung di Teknik Matematika. Tadi juga jadi pengingat ya buat kita bahwa itu tidak hanya soal akademik saja, juga soal kontribusi, soal kerjasama. Iya, betul. Good ya, jangan lupa. Jadi buat teman-teman semua, semangat terus ya. Alhamdulillah, Ibu, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Santika Liatiata Mesinti NPZ yang sudah membantu pada
Siap. Oke, luar biasa sekali yang bisa berbincang dengan ketua program studi tadi matematika. Nah, dari pembicaraan kita tadi bisa kita simpulkan bahwa program studi tadi matematika ini bukan hanya tentang untuk kita belajar, tapi juga tentang kita untuk serius membina karakter, attitude, membangun potensi dan mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi masa depan bangsa ini gitu. Ya, betul sekali, Kak. Dan harapannya juga lulus tentang lulus ya, bisa semoga apa yang disampaikan oleh tentang hari ini juga ada sebuah sendiri dan pesan-pesan penting bisa kita tangkap bersama seperti itu. Saya Florida. Dan saya sendiri kami berdua pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.